Cerita ini berdasarkan kisah nyata, sebuah tragedi kelam yang mengguncang Amerika Serikat di tahun 1970-an. Seorang pria dengan wajah tampan, cerdas, dan penuh pesona yang dari luar terlihat begitu sempurna. Ia bisa berbicara dengan meyakinkan, membuat orang lain percaya, bahkan sering dianggap sosok yang ideal. Namun, di balik senyum ramah itu, tersembunyi sisi gelap yang nyaris mustahil dibayangkan. Nama pria itu adalah Theodore Robert Bundy, atau yang lebih dikenal dengan Ted Bundy. Sosok yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pembunuh berantai paling kejam, paling cerdas, sekaligus paling licik yang pernah ada. Selama bertahun-tahun, ia menjalankan teror dengan cara yang begitu halus, menipu banyak orang, dan membuat pihak kepolisian kebingungan. Inilah kisah nyata tentang Ted Bundy, bagaimana seorang pria yang tampak sempurna di mata masyarakat pada akhirnya membuka wajah aslinya sebagai predator berbahaya. Kisah yang mengajarkan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang paling menawan. Ted Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Sejak awal kehidupannya, Bundy tumbuh dalam kondisi keluarga yang membingungkan. Ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa orang tua biologisnya adalah kakek dan neneknya sendiri, sementara ibunya, Eleanor Louise Cowell, ia anggap sebagai kakaknya. Rahasia keluarga ini kelak menjadi salah satu faktor yang membentuk kepribadian Bundy yang penuh kontradiksi. Masa kecil Bundy juga tidak lepas dari bayangan kekerasan. Ada catatan yang menyebut bahwa kakeknya kerap bersikap kasar dan temperamental. Sementara itu, Bundy kecil dikenal sebagai anak yang tampak tenang di luar, tetapi menyimpan rasa bingung dan terasing di dalam. Lingkungan tempat ia dibesarkan memperlihatkan dua sisi. Di satu sisi, ia bisa menjadi anak yang pintar dan rapi. Namun, di sisi lain, ia mulai menunjukkan perilaku aneh sejak kecil. Misalnya rasa tertarik yang tidak biasa pada hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan. Semua ini membuat kehidupan awal Bundy penuh tanda tanya, seakan ada sesuatu yang kelak meledak dalam dirinya. Sejak remaja, Ted Bundy tumbuh jadi sosok yang di mata banyak orang nyaris sempurna. Ia pintar di sekolah, punya wajah tampan, serta sikap ramah yang membuatnya mudah disukai. Karismanya bahkan sering bikin orang lain terpesona, terutama perempuan yang merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, di balik semua itu, ada sisi gelap yang ia sembunyikan rapat-rapat. Bundy sering merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menunjukkan pola perilaku yang aneh, dingin secara emosional, manipulatif, dan punya kecenderungan berbohong untuk mendapatkan apa yang ia mau. Dari luar, ia terlihat seperti pemuda ideal, tetapi dari dalam, ia menyimpan rasa frustasi, kemarahan, dan obsesi yang makin lama makin sulit dikendalikan. Kecerdasan dan karisma yang dimiliki Bundy nantinya justru menjadi senjata utamanya dalam menjalankan kejahatan. Sifat yang kelihatannya menguntungkan ternyata hanyalah topeng untuk menutupi sisi kelam yang sudah ada sejak masa mudanya. Di balik kehidupan sosialnya yang tampak normal, Ted Bundy juga punya kisah asmara yang rumit. Salah satu hubungan paling penting dalam hidupnya adalah dengan Elizabeth Chloe Fair, seorang wanita yang bekerja sebagai sekretaris di Seattle. Elizabeth jatuh hati pada Bundy karena pesona dan perhatian yang ia tunjukkan. Di mata Elizabeth, Bundy adalah pria ideal. Tampan, cerdas, penuh perhatian, dan tampak punya masa depan cerah. Namun, hubungan itu jauh dari kata sempurna. Bundy seringkali bersikap dingin, penuh rahasia, dan kadang menghilang tanpa penjelasan. Elizabeth sebenarnya sempat merasa ada sesuatu yang janggal dalam sikap Bundy. Ada kalanya ia menemukan barang-barang aneh atau merasakan ketidakjujuran dari Bundy. Tapi rasa cintanya membuat Elizabeth menutup mata. Seiring waktu, Elizabeth mulai menyadari bahwa pria yang ia cintai tidaklah sesempurna yang ia kira. Dan justru hubungan inilah yang nantinya akan menjadi titik balik besar dalam kisah Bundy. Karena Elizabeth pada akhirnya berperan besar dalam membuka tabir kejahatan Bundy yang tersembunyi di balik pesonanya.
Kalau ditelusuri lebih dalam, masa muda Ted Bundy sebenarnya sudah memperlihatkan tanda-tanda masalah psikologis. Bundy kerap menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia kesulitan membangun empati, sering memanipulasi orang lain, dan tampak menikmati ketika bisa mengendalikan situasi di sekitarnya. Psikolog yang meneliti Bundy setelah ia ditangkap kemudian menyebut bahwa perilakunya mengarah pada kepribadian antisosial. Gejalanya sudah terlihat sejak remaja. Bundy cenderung merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, mudah berbohong tanpa rasa bersalah, dan punya kebutuhan besar untuk tampil sempurna di mata publik. Bundy juga dikenal memiliki sisi narsistik yang kuat. Ia haus perhatian, ingin diakui, dan ketika dunia nyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, Bundy mencari pelarian dengan cara-cara yang berbahaya. Semua ini menjadi fondasi kelam yang nantinya berkembang menjadi obsesi dan tindakan brutal. Bisa dibilang, kelainan kepribadian ini adalah bibit dari rangkaian kejahatan besar yang kemudian ia lakukan. Masa kecil Ted Bundy penuh dengan kebingungan identitas. Sejak lahir, Bundy tidak pernah benar-benar tahu siapa ayah kandungnya. Ibunya, Eleanor Louise Cowell, melahirkan Ted saat masih sangat muda dan tidak menikah. Untuk menutupi aib pada masa itu, keluarga memutuskan membesarkan Ted dengan cara yang membingungkan. Ia diajarkan bahwa kakek dan neneknya adalah orang tuanya, sementara ibunya sendiri disebut sebagai kakaknya. Kebohongan ini berlangsung selama bertahun-tahun, hingga Bundy tumbuh besar dalam ketidakpastian tentang siapa dirinya sebenarnya. Meski di luar ia tampak seperti anak normal, di dalam hati Bundy menyimpan rasa marah, malu, dan bingung. Rahasia tentang asal-usulnya seakan menciptakan jurang emosional yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ketiadaan sosok ayah yang jelas, ditambah dengan figur kakek yang keras dan temperamental, membuat Bundy tumbuh dengan perasaan tidak stabil. Kondisi ini meninggalkan bekas mendalam pada psikologinya, membentuk rasa keterasingan yang semakin memperkuat sisi gelap dalam dirinya. Bagi banyak orang di sekitarnya, Ted Bundy adalah gambaran pria muda yang sukses dan berkarisma. Ia kuliah di bidang psikologi, kemudian melanjutkan ke sekolah hukum. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya meyakinkan, dan ia pandai bergaul dengan orang-orang berpengaruh. Bahkan, Bundy sempat aktif di dunia politik lokal, ikut dalam kampanye partai, dan membuat dirinya dikenal sebagai sosok yang berwibawa. Namun, citra itu hanyalah topeng. Di balik penampilan sempurna, Bundy hidup dalam kebohongan. Ia kerap berpura-pura sukses secara akademik, padahal kenyataannya sering bermasalah dalam studinya. Hubungan pribadinya juga penuh keretakan. Ada kebohongan, perselingkuhan, dan sikap manipulatif yang membuat orang dekatnya merasa bingung dan terluka. Kontras ini sangat tajam. Di depan publik, Bundy tampil sebagai pria ideal, penuh potensi dan masa depan cerah. Tapi ketika pintu tertutup, yang tersisa hanyalah sisi kelam. Seorang pria yang berjuang melawan identitasnya sendiri, dan perlahan-lahan larut dalam obsesi, serta dorongan gelap yang akan menyeretnya ke jalan penuh kekejaman. Awal tahun 1970-an menjadi titik gelap ketika Ted Bundy mulai menunjukkan perilaku kriminal yang nyata. Pada masa ini, sejumlah wanita muda dilaporkan menghilang tanpa jejak di wilayah sekitar Washington dan Oregon. Saat itu, polisi masih kesulitan menemukan pola atau pelaku yang jelas, sehingga banyak kasus yang dibiarkan menggantung. Belakangan, barulah terungkap bahwa Bundy kemungkinan besar sudah aktif sebagai predator sejak periode ini. Para saksi dan catatan kepolisian menunjukkan adanya ciri-ciri yang mirip. Korban kebanyakan adalah perempuan muda, dengan penampilan menarik dan seringkali memiliki kesamaan, misalnya rambut panjang yang diurai dan wajah yang menyerupai tipe ideal Bundy. Bundy melakukan aksinya dengan penuh perhitungan. Ia tidak bertindak sembarangan, melainkan memilih korban secara spesifik, lalu mendekati mereka dengan cara yang terlihat wajar. Awal tahun 1970-an ini bisa disebut sebagai fase percobaan, ketika Bundy mulai mengasah pola berburu yang nantinya menjadikan dirinya salah satu pembunuh berantai paling ditakuti di Amerika.
Salah satu ciri khas Ted Bundy dalam melancarkan aksinya adalah kecerdikannya dalam memainkan tipu daya. Ia jarang sekali menyerang secara langsung, melainkan lebih dulu membangun kepercayaan korban. Salah satu caranya adalah dengan berpura-pura mengalami cedera, misalnya menggunakan gips di tangan atau berpura-pura pincang, lalu meminta bantuan wanita muda untuk mengangkat barang ke dalam mobilnya. Selain itu, Bundy juga kerap menyamar sebagai figur otoritas. Ia pernah berpura-pura menjadi petugas hukum, lengkap dengan lencana palsu untuk mendekati calon korbannya. Dengan wajah tampan, penampilan meyakinkan, dan gaya bicara yang tenang, banyak wanita akhirnya tertipu dan menuruti permintaannya. Begitu korban lengah dan masuk ke dalam zona yang sudah Bundy siapkan, barulah sisi gelapnya muncul. Ia akan menyerang dengan cepat, mengikat, lalu membawa korban pergi ke tempat sepi. Cara ini menunjukkan betapa Bundy bukan hanya pelaku kekerasan, tapi juga seorang manipulator ulung yang mengerti cara memanfaatkan psikologi manusia untuk menjebak mangsanya. Kalau diteliti lebih dalam, pola korban Ted Bundy ternyata cukup konsisten. Hampir semua yang ia incar adalah perempuan muda, biasanya mahasiswa, dengan ciri khas rambut panjang yang diurai dan belah tengah. Detail ini bukan kebetulan, melainkan pilihan sadar yang menunjukkan adanya obsesi tersendiri dalam pikiran Bundy. Para penyelidik menduga bahwa Bundy mencari korban yang secara fisik menyerupai sosok tertentu dari masa lalunya, kemungkinan besar mantan kekasih yang pernah meninggalkannya. Dengan kata lain, setiap kali ia memilih korban, seakan Bundy sedang mengulang kembali trauma pribadi yang belum pernah ia selesaikan. Bagi publik, fakta ini menambah kengerian. Karena Bundy tidak sekedar membunuh secara acak, tapi benar-benar memilih korbannya dengan teliti, seakan memenuhi fantasi gelap yang sudah lama ia simpan. Dan setiap kali berhasil, rasa percaya dirinya makin besar, hingga ia semakin berani melakukan aksinya di tempat-tempat terbuka dan beresiko tinggi. Di balik penampilan rapi dan senyum menawan Ted Bundy, tersembunyi kekejaman yang sulit dibayangkan. Metode pembunuhannya selalu brutal, menunjukkan sisi gelap yang benar-benar sadis. Ia biasanya memukul korbannya terlebih dahulu hingga tidak berdaya, lalu mencekik mereka dengan tangan atau alat yang ada di sekitarnya. Namun, kebrutalan Bundy tidak berhenti di situ. Banyak catatan mengungkap bahwa ia melakukan kekerasan seksual terhadap para korban, baik sebelum maupun sesudah mereka kehilangan nyawa. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa Bundy kembali mendatangi lokasi tempat ia menyembunyikan mayat, seolah masih ingin mempertahankan kendali atas korban meski sudah meninggal. Polisi dan psikolog kriminal menyebut pola ini sebagai bentuk dehumanisasi. Bundy tidak lagi melihat korbannya sebagai manusia, melainkan objek untuk memuaskan dorongan gelapnya. Hal inilah yang membuat kasus Bundy begitu mengerikan, karena ia bukan sekedar pembunuh, tapi predator yang menikmati kekuasaan penuh atas hidup dan mati orang lain. Salah satu alasan kenapa Ted Bundy begitu lama lolos dari jeratan hukum adalah karena ia pandai memanfaatkan celah sistem kepolisian Amerika pada masa itu. Bundy sering berpindah tempat, dari Washington, Oregon, Utah, Colorado, hingga Florida. Setiap kali ia merasa panas atau curiga diawasi, ia segera meninggalkan kota dan memulai kembali siklus kejahatannya di tempat baru. Pada era 1970-an, koordinasi antar kepolisian negara bagian belum seefektif sekarang. Tidak ada database terpusat, teknologi forensik masih terbatas, dan komunikasi lintas negara bagian seringkali lambat. Akibatnya, hilangnya satu mahasiswi di Washington tidak pernah langsung dikaitkan dengan kasus serupa di Utah atau Colorado. Bundy memanfaatkan kondisi ini dengan sangat cerdas. Dengan berpindah-pindah, ia seolah-olah menghapus jejak, membuat pihak kepolisian kesulitan menemukan pola yang konsisten. Baru bertahun-tahun kemudian, setelah banyak korban berjatuhan, penyidik mulai menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan satu orang yang sama, sosok predator yang tidak kenal batas wilayah.
Dalam catatan resmi, Ted Bundy mengaku membunuh 30 perempuan muda. Angka ini saja sudah membuatnya tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling berbahaya dalam sejarah Amerika. Namun, para penyidik dan ahli kriminal percaya jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Banyak kasus hilangnya mahasiswi dan perempuan muda di berbagai negara bagian yang diduga kuat terkait dengan Bundy, tapi tidak pernah bisa dibuktikan sepenuhnya. Ada keterbatasan bukti forensik, ada juga jenazah yang tidak pernah ditemukan. Bundy sendiri sering memberikan pengakuan setengah hati, seolah menikmati permainan psikologis dengan polisi dan media. Hingga akhir hidupnya, misteri jumlah korban Bundy masih menggantung. Beberapa ahli menyebut bisa mencapai 50, bahkan lebih. Fakta bahwa Bundy mampu menghilangkan jejak dan mengendalikan informasi membuat kasus ini semakin menyeramkan. Bayangkan saja, berapa banyak keluarga yang mungkin kehilangan putri mereka, tapi sampai sekarang tidak pernah tahu siapa pelakunya. Tahun 1975 menjadi titik awal runtuhnya kedok Ted Bundy. Selama bertahun-tahun, ia berhasil lolos dari kejaran polisi, tapi pada suatu malam di Utah, sebuah kesalahan kecil justru membuka jalan menuju penangkapannya. Polisi lalu lintas menghentikan mobil Volkswagen Beetle milik Bundy karena terlihat mencurigakan. Saat diperiksa, petugas menemukan berbagai barang aneh di dalam mobilnya. Borgol, linggis, masker ski, tali, hingga karung. Barang-barang itu jelas bukan perlengkapan biasa yang dibawa orang untuk perjalanan malam. Polisi mulai curiga, meskipun saat itu mereka belum tahu bahwa pria yang mereka tangkap adalah sosok predator berantai yang selama ini menghantui berbagai negara bagian. Penangkapan sederhana karena pelanggaran lalu lintas inilah yang kemudian membuka tabir besar. Dari sinilah penyidik mulai menelusuri siapa sebenarnya Ted Bundy dan bagaimana ia terhubung dengan serangkaian kasus hilangnya perempuan muda di berbagai wilayah Amerika. Ketika polisi memeriksa lebih detail isi mobil Volkswagen Beetle milik Ted Bundy, kecurigaan mereka semakin kuat. Di dalam mobil itu, ada borgol, tali, linggis, masker ski, senter, dan karung coklat. Kombinasi barang-barang ini jelas bukan bawaan normal seseorang yang hanya sekedar berkendara malam hari. Polisi segera menghubungkan penemuan itu dengan laporan seorang wanita bernama Carol Daronch yang beberapa waktu sebelumnya hampir menjadi korban penculikan. Carol bercerita bahwa seorang pria berpura-pura sebagai polisi lalu mencoba membawanya dengan paksa ke dalam mobil. Ia berhasil melarikan diri, tetapi sejak saat itu, polisi terus mencari pelakunya. Barang bukti yang ditemukan di mobil Bundy sangat mirip dengan deskripsi yang diberikan Carol. Hal ini membuat penyidik yakin bahwa pria tampan dengan citra meyakinkan itu tidak sepolos penampilannya. Benda-benda dalam mobilnya bukan sekedar alat, melainkan senjata yang ia gunakan untuk menjebak dan menaklukkan korbannya. Tak lama setelah penangkapan, polisi meminta Carol Daronch untuk datang melihat langsung Ted Bundy. Momen itu menjadi sangat menentukan. Carol adalah salah satu korban yang berhasil selamat dari percobaan penculikan brutal Bundy. Saat melihat Bundy, Carol tanpa ragu mengidentifikasikan sebagai pria yang mengaku polisi, mencoba membawanya masuk ke mobil lalu berusaha melumpuhkannya. Keyakinan Carol begitu kuat karena pengalaman traumatis itu masih jelas membekas di ingatannya. Kesaksian ini menjadi pukulan telak bagi Bundy. Selama ini ia selalu berhasil mengelabui orang-orang dengan wajahnya yang menawan, pembawaan sopan, serta kepandaiannya berbicara. Namun kali ini, ada seorang saksi hidup yang bisa langsung menunjuk dirinya sebagai pelaku. Bagi polisi, identifikasi dari Carol Daronch menjadi bukti kunci yang mengikat. Untuk pertama kalinya, Bundy tidak hanya sekedar dicurigai, melainkan benar-benar dikenali oleh salah satu korban yang berhasil selamat dari rencana kejamnya. Tahun 1975 menjadi titik balik besar dalam hidup Ted Bundy. Setelah berhasil diidentifikasi oleh Carol Daronch, Bundy akhirnya resmi ditangkap oleh pihak berwenang. Proses hukum pun dimulai dan Bundy harus menghadapi pengadilan. Awalnya, Bundy hanya didakwa atas kasus penculikan dan penyerangan terhadap Carol. Namun semakin lama penyelidikan berjalan, semakin banyak benang merah yang terungkap. Polisi dari berbagai negara bagian mulai menyadari bahwa kasus mereka memiliki pola yang sama. Korban perempuan muda
hilang secara misterius lalu ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan. Setiap detail baru yang muncul semakin menyingkap siapa sebenarnya Ted Bundy. Dari sekedar seorang mahasiswa hukum yang tampak berwibawa, citranya berubah menjadi salah satu tersangka paling berbahaya di Amerika. Kasusnya pun mulai menjadi perhatian publik luas. Dengan bukti-bukti awal dan kesaksian penting, Bundy harus duduk di kursi terdakwa. Namun yang mengejutkan, semua ini baru permulaan. Karena di balik dakwahan awal itu, ternyata ada rangkaian pembunuhan mengerikan yang pelan-pelan mulai terbuka ke permukaan. Meski sudah berada di balik jeruji besi, Ted Bundy tidak pernah berhenti mencari celah untuk lolos. Ia memanfaatkan kecerdasannya, pesonanya, bahkan kemampuan manipulasi untuk menguji kelemahan sistem hukum dan keamanan penjara. Pada tahun 1977, Bundy berhasil melancarkan upaya pertamanya. Dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan di perpustakaan penjara, ia nekat melompat dari jendela lantai 2. Meski sempat terluka, Bundy berhasil melarikan diri selama beberapa hari sebelum akhirnya ditangkap kembali. Namun kejadian itu membuktikan satu hal. Bundy bukan tahanan biasa. Ia licik, penuh perhitungan, dan memiliki tekad yang tak kenal lelah untuk bebas. Para aparat hukum mulai menyadari bahwa berurusan dengan Bundy bukan sekedar soal menahan seorang kriminal, melainkan melawan otak kriminal yang terus beradaptasi. Dan benar saja, apa yang dianggap sebagai percobaan kabul pertama hanyalah awal. Bundy masih menyimpan rencana yang jauh lebih nekat, yang kelak akan menorehkan sejarah kelam dalam catatan kriminal Amerika Serikat. Pelarian Ted Bundy yang paling terkenal terjadi pada tahun 1978 setelah ia berhasil meloloskan diri dari penjara Colorado. Bundy kemudian menuju Florida dan di sanalah ia melakukan serangkaian pembunuhan yang paling brutal dan mengerikan sepanjang karirnya sebagai predator. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah pembunuhan di Chi Omega Sorority House di Florida State University. Bundy menyerang mahasiswa perempuan dengan kekerasan yang luar biasa, mengikat, memukul, dan membunuh para korban dengan sadis. Adegan kejahatannya begitu brutal hingga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan seluruh komunitas sekitar. Florida juga menjadi tempat Bundy akhirnya ditangkap untuk terakhir kalinya. Aksi brutalnya di sini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia bukan hanya pembunuh cerdas yang pandai menyembunyikan jejak, tapi juga predator yang bisa melakukan kekejaman tanpa ragu di depan umum. Pelarian ini sekaligus menegaskan satu hal. Ted Bundy adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Setelah penangkapan terakhirnya di Florida, Ted Bundy harus menghadapi persidangan atas rangkaian pembunuhan brutal yang ia lakukan. Kali ini, polisi dan jaksa punya bukti yang sangat kuat. Kesaksian saksi, barang bukti fisik, hingga jejak forensik yang mengikatnya langsung dengan korban. Persidangan ini menjadi sorotan media nasional. Publik ingin tahu siapa sebenarnya pria tampan yang selama bertahun-tahun bisa menipu begitu banyak orang. Bundy sendiri tampil tenang di ruang sidang, dengan wajah menawan dan tutur kata yang meyakinkan. Ia mencoba mempertahankan citranya sebagai pria intelektual dan sopan, meski tuduhan yang menimpanya begitu mengerikan. Namun, bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Dari sidik jari, rambut, hingga pakaian korban, semuanya mengarah pada Bundy. Tidak ada lagi ruang bagi manipulasi atau tipu daya. Di mata hukum, Bundy sudah tidak bisa lagi lolos dari tanggung jawab atas kejahatan yang ia lakukan. Persidangan Ted Bundy tidak seperti sidang biasa. Ia memilih untuk membela diri sendiri, menolak pengacara, dengan alasan ingin membuktikan kecerdasannya di depan hakim dan juri. Keputusan ini membuat proses persidangan berlangsung lebih lama dan penuh drama, karena Bundy pandai berbicara, meyakinkan, dan memutarbalikkan fakta untuk keuntungan dirinya. Selama berbulan-bulan, Bundy membaca dokumen hukum, menanyakan pertanyaan rumit kepada saksi, dan mencoba menantang sistem hukum Amerika secara langsung. Ia tampak seperti mahasiswa hukum yang cerdas, tetapi di balik itu,
Setiap kata dan tindakan Bundy juga berfungsi untuk menguji batas kesabaran jaksa dan hakim. Meski cerdas dan karismatik, Bundy tidak bisa menutupi fakta utama, bukti-bukti menggunung, saksi hidup, dan pola kriminal yang konsisten. Setiap usahanya untuk mengelak atau memanipulasi proses hukum selalu berakhir gagal. Persidangan ini pun menjadi saksi bahwa kecerdikan seorang predator, seberapapun menawannya, tidak akan mampu mengalahkan hukum ketika bukti sudah lengkap. Setelah melalui persidangan panjang dan penuh ketegangan, Ted Bundy akhirnya dijatuhi hukuman mati di negara bagian Florida. Putusan ini menjadi titik akhir dari perjalanan panjang kejahatannya yang menakutkan. Hakim menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada, mulai dari kesaksian korban selamat, barang bukti fisik, hingga pola pembunuhan yang konsisten, tidak meninggalkan ruang bagi keringanan hukuman. Bundy dianggap sebagai ancaman nyata bagi masyarakat, dan tidak ada cara lain selain menghukum dengan cara yang setimpal. Keputusan ini juga disambut lega oleh keluarga korban dan publik, yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan kehilangan. Namun bagi Bundy sendiri, hukuman mati hanyalah bab terlahir dari drama yang selama ini ia ciptakan. Ia tetap mempertahankan sikap tenang, seakan menantang dunia hingga detik-detik terakhir hidupnya. Setelah bertahun-tahun menunggu di penjara, Ted Bundy akhirnya menghadapi hukumannya. Pada 24 Januari 1989, Bundy dieksekusi menggunakan kursi listrik di Florida State Prison. Momen ini menandai akhir hidup salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika. Saat eksekusi, Bundy tetap tenang, menatap sekitar dengan wajah yang sulit ditebak. Bagi banyak orang, kematiannya menjadi penutup dari saga kelam yang telah menelan begitu banyak korban dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga serta masyarakat. Namun, meskipun Bundy sudah tiada, kisahnya terus menarik perhatian publik dan media. Studi tentang psikologi, modus operandi, serta karisma mematikan Bundy menjadi bahan analisis bagi penegak hukum dan psikolog kriminal hingga saat ini. Kasusnya juga menjadi pengingat bahwa di balik wajah menawan, kadang tersembunyi kegelapan yang mampu menghancurkan banyak nyawa. Kisah Ted Bundy meninggalkan banyak pelajaran bagi dunia kriminal dan psikologi. Kasusnya menjadi salah satu contoh paling ekstrim bagaimana seorang individu bisa menyembunyikan sifat gelapnya di balik pesona dan kecerdasan yang memukau. Dari sisi hukum, kasus Bundy mendorong perbaikan sistem penegakan hukum lintas negara bagian, koordinasi antar polisi, penggunaan database kriminal, hingga teknik forensik modern banyak dikembangkan untuk mencegah predator seperti Bundy lolos lagi. Dari sisi psikologi, Bundy menjadi studi kasus penting tentang kepribadian antisosial, narsisme ekstrim, dan psikopat. Ia menunjukkan bahwa penampilan dan karisma bisa menipu, bahkan untuk orang-orang yang cerdas dan waspada sekalipun. Bagi publik, kisah Bundy menjadi pengingat bahwa bahaya tidak selalu terlihat jelas. Orang yang tampak normal, rapi, dan menawan bisa saja menyimpan kegelapan luar biasa. Dan bagi keluarga korban, tragedi ini selalu menjadi pengingat pahit tentang harga yang harus dibayar akibat tindakan seorang predator. Pada akhirnya, warisan Bundy bukan sekedar tentang kengerian pembunuhan berantai, tetapi juga tentang pelajaran berharga dalam memahami psikologi manusia, memperkuat sistem hukum, dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya yang tersembunyi di balik wajah menawan.